A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Sudah lama kita tak bertemu ya, dan sungguh senang hati bisa kembali bersilaturahmi kepada sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang melihat daripada channel saya Renungan Kehidupan. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, muhibin, satu kata adalah muhibin. Muhibin ini adalah orang yang mencintai syariat Nabi, orang yang mencintai keturunan, garis keturunan dari Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak boleh mencintai garis keturunan daripada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu dianjurkan, diperintahkan untuk mencintai syariat Nabi, untuk mencintai keturunan Nabi. Nah, yang menjadi pokok persoalan adalah apabila seorang Habib yang mengaku garis keturunan daripada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak terbukti. Ini berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah daripada Kiai Imad yang dibuktikan secara nasab tidak tersambung. Nah, ini seharusnya kalau memang ada Habib yang masih ngotot untuk mengatakan dia garis keturunan Nabi, buktikan dengan secara ilmiah, dengan secara daripada penelitian sejarah garis keturunan. Kalau itu tidak bisa juga kita buktikan, ini ada lagi jalannya, yaitu dengan tes DNA. Kalau kita memang ingin membuktikan diri ini, dan memang kita ingin menjunjung kebenaran, kejujuran terhadap diri sendiri, tidak usah dulu terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, maka kita harus berani tes DNA. Karena Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW orangnya rendah hati, peduli sama sesama, mengutamakan orang lain, menegakkan haknya Allah, firman-firman Allah. Ini Habib yang ada di Indonesia justru terbalik. Jangankan hanya orang yang mengaku Habib, yang mengaku Nabi aja ada di Indonesia ini. Yang mengaku Nabi di Indonesia ini ada. Ada tak pengikutnya? Ada. Apalagi hanya sekedar mengaku keturunan Nabi, ya kan? Nah, disinilah Allah itu memerintahkan di dalam Al-Quran, pikirkan dan renungkan. Ini perintah Allah. Nah, jadi di sini seharusnya kita selaku penduduk pribumi, orang Indonesia asli, bukan lagi terjajah, tapi sudah merdeka sejak tahun 45. Nah, kalau secara sejarah pembuktian Habib itu dinyatakan tidak tersambung, coba kita pikirkan dan kita renungkan kembali peristiwa yang ada di Indonesia ini. Bagaimana ada yang ingin membelokkan sejarah. Salah satu contoh adalah pemalsuan kuburan. Pemalsuan kuburan yang ada di Indonesia ini dihabibkan. Siapa pelakunya? Ada penyelidikan. Siapa pelakunya itu? Seharusnya ditangkap itu orang.
karena sudah membodoh-bodohi umat. Gitu. Di YouTube kan juga bisa kita lihat itu, di media sosial, bagaimana orang-orang ada yang ingin memalsukan sejarah daripada Indonesia ini, memalsukan kuburan. Kalau kita ambil lagi dengan sejarah penelitian kayak Hikmat, ada kesamaan. Yang tadi adalah pembelokan sejarah masalah nasab, kalau ini pembelokan masalah sejarah bangsa Indonesia. Nah, oke, sekarang Muhyiddin. Coba pikir dan renungkan, khususnya untuk Muhyiddin dan bagi kita semua. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi dan Rasul kita bersumpah, demi Allah, apabila Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, maka Nabi kita, Rasul kita sendiri yang akan memotong tangannya. Mencuri larangan daripada Allah, perintah Allah, jangan mencuri. Allah melarang jangan mencuri. Maka putri Muhammad bernama Fatimah, andai kata mencuri, maka Nabi kita, Rasul kita sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi di sini apa yang kita dapatkan pelajaran sini? Bahwa kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah, maka dosa itu kita tanggung sendiri. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Jadi kalau Habib cerita-cerita khurafat, itu cerita-cerita pembodohan, menceritakan suatu ketololan, bagaimana seorang Habib bisa memadamkan api neraka. Mana mungkin. Logika akal sehat. Nah, ada lagi cita-cita yang lain, yang semua itu hanya hisapan jempol belaka. Nabi sendiri sudah mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, demi Allah, Nabi bersumpah, apabila Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, maka Nabi sendiri akan memotong tangannya. Jadi siapapun yang melanggar perintah Allah, maka wajib dijatuhkan hukuman berdasarkan syariat Islam. Nah, disinilah untuk selamat dunia dan akhirat kita itu berpikir dan kita merenungkan. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak ingin hamba-hambanya masuk ke dalam nerakanya. Allah ingin supaya hamba-hambanya masuk ke dalam surganya. Tapi manusia itu sendiri yang tidak mau, yang tidak menggunakan akal logika sehat. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi hidup ini adalah pilihan. Jalan mana yang ingin saudara tempuh? Mau jalan yang lurus, jalan bengkok ke kiri, atau jalan bengkok ke kanan? Nah, saudara yang memilih. Sesuai di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Nah, inilah jalan yang ingin kita tempuh. Nah, jadi agama Islam ini adalah agama logika. Nah, karena apa? Karena Allah perintahkan, pikirkan dan renungkan. Nah, bagi kita semua, jangan hanya ingin sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat, tapi gunakan jugalah dengan pikiran dan melakukan perenungan supaya selamat dunia dan akhirat. Dan apabila ada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, dianugerahkan umur yang diberkati, rezeki yang halal. Akhirul kalam, saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.